Suka sama orang dalam kondisi lo punya pacar. Pernah nggak? Hihi. Kalau belum pernah, Rika mau cerita lagi nih. Tentang beberapa tahun lalu lah. Jadi, gue punya pacar nih. Ya, Rika punya pacar. Kira-kira udah 1 tahunan lah. Kalian biasanya kalau pacaran tuh kegiatannya apa aja sih? Karena gue sama doi gue itu sama-sama bucin, jadi kami hampir 24 jam itu selalu terhubung walaupun secara online, kadang telepon, video call, sleep call, chattingan, kalau enggak ya ketemu jalan-jalan gitu. Tapi kami tuh paling sering teleponan, jadi hampir 24 jam mungkin bisa dipastikan kami tuh teleponan 20 jam sehari lah. Iya, 20 jam sehari. Kalau malam dimulai sama sleep call, kalau mau tidur, terus handphone panas nih, bangun kan, kita teleponan aja ya. Iya, teleponan tapi pakai telepon nih, nggak pakai WA atau aplikasi lainnya. Kalau teleponan di nomor telepon itu kan dia fokus ya. Maksud gue fokus itu ada chat yang masuk tuh kayak gangguan. Sama itu di handphone gue sama di handphone dia. Kalau buka WA ya, gue nggak tahu kalau di aplikasi lain. Jadi kan fokus teleponan. Biar doi nggak chattingan juga, gue nggak chattingan juga kan. Sampai ketika jalan aja nih ya, aku mau keluar katanya. Ya udah itu sambil teleponan di jalan pakai headset. Jadi gue bisa denger tuh percakapan dia sama teman-temannya ketika nongkrong. Gue tahu semuanya. Pokoknya kami tuh kayak nggak bisa lepas aja satu sama lain, sama-sama bucin. Terus kan si doi gue coba ngelamar kerja nih. Karena dia kerja, ya gue otomatis ngerasa kesepian lah kan. Walaupun kita tetap bisa telepon, video call, cuman malam itu dia kayak capek gitu nggak sih? Kan dia seharian kerja. Kasian juga sih kalau gue ngomong terus gangguin dia nanya-nanya ngapain aja di kerjaan. Jadi paling kalau malam itu ya sleep call doang, nanya gimana kabarnya, kerjanya gimana. Kalau udah ya kita tidur. Kita yang biasanya begadang, sekarang gue malah begadang sendiri. Gue teleponan sama dia sambil dengerin dengkurannya dia, dan dianya tidur karena capek kan. Intinya gue ngerasa kesepian sama pasangan gue ini, kayak gak biasa aja. Gue ngeluh kan sama doi gue, aku sepi, kamu gak bisa kayak dulu walaupun alasan kamu cari kerja kan. Iya sih, soalnya kan kalau dia cari kerja ya uangnya buat dipakai jalan juga nanti sama aku. Iya gak apa-apa, cuman gimana ya solusinya biar aku tuh gak bete di rumah gitu. Aku kan kebiasaan sama kamu ngabisin waktu. Ternyata dia rekomendasiin aku buat kerja juga. Dan pas banget saat itu ada lowongan di tempatnya dia kerja. Dimasukin lah kan gue di sana. Cuman gue masuknya itu di bagian marketing. Beda kalau pacar gue itu dia di bagian admin. Kita tetap satu kantor, cuman ya beda ruangan doang sih. Agak bisa lega sih gue ketika satu kerjaan nih sama doi gue. Karena gue kan juga punya kesibukan sekarang. Jadi malamnya karena kita sama-sama capek, kita sleep call aja, terus tidur. Besok paginya ketemu lagi di kantor. Jadi kita lebih banyak ketemu walaupun ya bukan tujuannya buat pacaran, tapi buat kerjaan. Me time kami berdua tuh ya jalan-jalan. Kalau libur me time-nya gue sama dia, dianya sama gue. Nggak ada yang tahu tuh kalau kita tuh pacaran, karena kita kan sama-sama orang baru juga. Jadi ya nggak mau gembar-gembar lah, itu pacar gue. Belum terlalu dekat sama orang kantor juga kan. Kita tuh bener-bener profesional ketika kerja. Pacaran kita tuh cuma di luar tok. Kita di kerjaan itu ya bener-bener kerja. Pulangnya kita ya bareng. Mungkin karena kami tidak mempublish hubungan kami ya, ada beberapa orang sih yang ngedeketin gue ataupun ya juga ngedeketin cowok gue.
Kan kita beda divisi, jadi pastinya ada dong yang coba deketin kita. Sampai suatu ketika kita udah beberapa lama kerja di sana, berapa bulan gue lupa sih. Ada nih cowok yang deketin gue. Dia beneran cowok beda, baru. Ya beda dari doi gue. Walaupun doi gue tuh bisa dibilang udah oke, gue nggak bilang sempurna ya. Walaupun dia sempurna juga pasti ada aja celahnya yang bisa gue bandingin, oh dia nggak kayak gini, oh dia nggak kayak gitu, dan gue temuin kesempurnaan itu di cowok lain. Lambat laun gue dideketin dia terus. Ya gue suka, soalnya kan dia ngedeketinnya secara langsung, nggak lewat chat gitu. Kalau chat kan gue juga nggak terlalu ngebales, di rumah gue sibuk teleponan. Dia ngedeketinnya saat kami kerja, karena dia satu divisi sama gue. Lebih sering ketemu aktivitas bareng kan, jadi lebih kayak, ih kok lucu. Dan orang baru itu pasti mengasihkan kan, lebih dari orang lama. Karena tuh cowok baru udah mulai memberikan tanda-tanda nih ya, ada kan bau-baunya dia ngedeketin gue. Dan kayaknya beberapa hari lagi dia bakal nembak gue deh. Jadi gue udah punya rencana, gue mau mutusin doi gue, karena gue ngerasa lebih nyaman sama nih anak baru. Orang baru maksudnya, yang masuk ke kehidupan gue, yang memberikan warna baru. Karena gue saat itu belum punya pengalaman buat selingkuh, jadi gue takut kan, gue takut ketahuan, takut ya segala macem lah. Akhirnya gue memutuskan untuk jujur ke doi gue. Maksudnya jujurnya karena gue itu udah gak ada rasa yang kayak dulu lagi sama dia. Gak sejujur-jujurnya sih ya. Kan gue gak mungkin bilang ke doi gue pengen putus karena gue udah deket sama cowok lain. Enggak. Gue bilang, gue udah gak bisa lanjut lagi sama lo. Kita pisah itu dalam keadaan yang baik-baik. Mungkin juga karena ini ya, gue kurang menemukan keromantisan gue lagi bersama doi gue itu. Soalnya kan waktu kita itu sebenarnya rada-rada jarang ya. Gue sama dia itu juga pacarannya tuh banyak kan online, telepon, chat, video call. Jadi rasanya tuh kalah sama yang beneran ada, nyata, ada wujudnya. Ya, dan putuslah gue sama doi gue ini. Akhirnya doi gue itu mutusin buat berhenti kerja. Jadi tinggal gue di sana. Alhasil gue langsung jadian tuh setelah beberapa hari doi gue resign. Gue mencoba menghindari perselingkuhan, tapi itu bukan cara yang benar. Setelah sekarang nih ya gue pikirkan, bangke banget sih si Rika ini saat itu. Iya, gue bangke banget saat itu. Ngebuang orang yang beneran sayang demi orang baru yang belum kenal luar dalamnya. Baru sebulanan deh kayaknya gue kenal sama orang itu. Ya, malah langsung gue pacarin. Udah dikasih kerjaan juga, gak mikir kan jadinya. Awal kerja tuh pengennya apa, ternyata kemakan sama arus yang ada di kerjaan. Gak tahu terima kasih. Jangan pernah ditiru. Ini Rika cuma mau berbagi cerita aja soal dia yang berusaha menghindari perselingkuhan.